Lalu pembangunan jalan tol ini kita lanjutkan untuk yang tol Solo ke Jogja, khususnya ke Bandara Jogja yang baru di Kulon Progo. Ini kurang lebih 96,57 km, dan tentu tol Jogja Bawen yang saya ceritakan tadi ada 75,82 km. Ongoing proses. Mudah-mudahan kalau ini terjadi, yang saya katakan segitiga emas Joglo Semarang nanti bisa hidup. Teman-teman, berikutnya saya mau langsung saja. Dampak ekonomi kira-kira apa ya dari pembangunan tol ini? Yang pertama, mobilitas barang. Ini untuk logistik dan orang ternyata lebih efisien. Kurang lebih 42% efisien waktu tempuh. Maka kalau ada orang Solo ke Semarang mau makan lumpia, sekarang dia paling nginap. Pergi aja ke sana, makan, balik lagi. Atau sebaliknya orang Semarang pengen makan soto gading. Itu juga dilakukan, mereka datang ke Solo, makan, terus kemudian pulang, dan kemudian meninggalkan banyak cerita. Biasanya sih dilampiri dengan gambar-gambar yang diupload di Instagram, sehingga banyak tempat-tempat yang Instagramable, yang kemudian masyarakat bisa mengenalkan ini ke publik jauh lebih baik, dan masyarakat bisa menikmati. Kedua, membuka daerah dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang saya ceritakan tadi, ada kawasan pariwisata yang terintegrasi, sehingga ini meningkatkan daya saing dan nilai tambah pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, khususnya di Joglo Semar ini. Dan yang ketiga, lapangan pekerjaan meningkat. Catatan kita kira-kira indikasinya ada 59% terjadi peningkatan upah dari area yang ada di sekitar Joglo Semar. Lalu PDRB kita juga naik, termasuk investasi yang ikut tumbuh. Dan ini kurang lebih pertumbuhannya 11% peningkatan investasi. Bagus loh ini. Kalau peningkatan investasi seperti itu kan lapangan kerja makin terbuka, angka kemiskinan bisa ditekan. Namun demikian kami juga punya PR, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa suplai tenaga kerjanya mesti kita siapkan. Jangan sampai tempatnya ada, teknologinya ada, produknya bagus, prospek pasarnya juga hebat, tapi nanti orang marah-marah karena kenapa tenaga kerjanya diambil dari luar. Nah ini sekarang kita siapkan beberapa vocational school yang kemudian kita tempelkan di sekitar kawasan industri. Ini contoh-contoh saja. Dan beberapa pengalaman kami, ternyata untuk yang Kendal, yang di Batang, kita bisa mulai suplai tenaga kerja menggunakan skill labor yang didorong atau disediakan oleh SMK-SMK yang ada. Untuk Batang, bahkan kita siapkan khusus satu SMK agar kawasan industri yang ada di Batang itu betul-betul kelak kemudian tidak hanya memproduksi barang, terus kemudian kita jual ke dalam maupun ke luar negeri, tapi juga menjadi teaching industry. Sehingga SDM kita pelan-pelan akan terus meningkat dan kualitasnya langsung diuji. Karena sebagai teaching industry, dia akan memberikan improvement atau evaluasi, mau perbaikan, mau evaluasi tenaga kerja seperti apa yang mereka butuhkan. Sehingga kurikulum bisa menjadi luas dan kebijakan pemerintah berbasis pada kebutuhan industri yang ada. Ini menjadi catatan penting. Lalu ada lokasi yang dekat dengan pintu keluar masuk tol, ini relatif berkembang. Maka dulu ada adagium begini, kalau kemudian tolnya lewat situ, kota kami akan mati. Jawaban saya simpel aja. Ya kalau nggak ada bupati wali kotanya itu pasti mati. Tapi selagi ada yang ngurus, maka proses kreatif akan berjalan, inovatif akan berjalan, dan komunikasi dan koordinasi akan berjalan. Pasti mereka tidak diam saja. Ini seperti kita menghadapi sebuah proses perubahan yang kita tidak menerima begitu saja, tapi kita juga mesti merespon. Dan tentu Bapak Ibu, UKM menjadi meningkat, rest area menjadi bagus-bagus, dan kata orang yang di wilayah Salatiga itu the best area, the best rest area gitu ya, dan orang seneng gitu untuk bisa datang ke sana. Itu yang menjadi catatan akibat munculnya beberapa jalan tol yang ada di sekitar Jawa Tengah, yang kelak kemudian kalau semua sudah jadi di Joglo Semar. Nah kalau kemudian Tribun nantinya bisa menyiarkan ini, terus kemudian angka-angka yang saya sampaikan juga bisa dibaca oleh masyarakat, mungkin masyarakat juga akan melalui rute-rute itu, terus kemudian mereka akan melihat-lihat dan bagaimana kemudian mereka akan bisa memanfaatkan. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, kalau kita bicara ekonomi outlook yang ada di Jawa Tengah, saya sampaikan sampai dengan triwulan ketiga 2022 kemarin, PDRB kita atas dasar harga baku PDRB itu kalau dalam miliar nih, dalam miliar itu kurang lebih 396.643.
Ini dalam miliar ya. Terus kemudian kalau kita melihat pada perekonomian Jawa Tengah di triwulan ketiga 2022 ini tumbuhnya sebesar 1,32%, nggak terlalu tinggi. Ini Q to Q ya. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi ini dicapai di lapangan usaha konstruksi ternyata. Karena mungkin banyaknya pekerjaan-pekerjaan konstruksi ya, jembatan, jalan, ya bukan tidak ada efek loh ini ada efek galian C-nya ini luar biasa. Di beberapa tempat bikin rusak, yang ilegal banyak dan tidak mudah untuk memberantas. Maka Forkompimda, para penegak hukum kemarin kita libatkan, termasuk kami bicara dengan Kementerian SDM, Bareskrim, termasuk dari KPK. Namun masih tidak mudah juga. Ini butuh bantuan dari para penegak hukum. Karena memang kadang-kadang kalau saya lihat, wah, yang bisnis di situ kadang-kadang ketika kita tahu, oh, saya kenal ternyata itu. Maka saya luruskan mereka, Anda urus izin baik-baik atau Anda tutup baik-baik. Yang berikutnya lagi dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi ini dicapai lapangan usaha konstruksi. Yang tadi saya katakan itu kira-kira ada 13,13% tumbuhnya. Dan dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi, Bapak Ibu, ini pada komponen pembentukan modal tetap bruto. Ya, ini 11,22%. Secara year on year, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan ketiga di 2022 ini tumbuh 5,28%. Ini relatif melambat dibanding capaian pada triwulan kedua yang kemarin sempat 5,66 year on year ya. Jadi kemarin agak sedikit mengalami pelambatan. Maka beberapa komitmen yang sudah ada untuk berinvestasi di Jawa Tengah, kemarin kita minta untuk jemput bola. Undang mereka, pastikan lagi mereka, layani investasi, jangan ada pungli dan korupsi. Apalagi izin yang dipersulit, menjelei. Nah itu, ini yang seharusnya saya sampaikan kepada publik. Ya kadang-kadang akhirnya kita harus turun tangan langsung untuk melihat situasi-situasi seperti ini. Dan dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang tumbuhnya 98,53%. Jadi kalau kita melihat angka ini rasa-rasanya kondisi pasca pandemi mulai rebound, kita mulai agak baik. Dan dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi ini komponen ekspor barang dan jasa, termasuk ekspor antar daerah ini 17,05%. Ini yang ada. Maka kalau kita melihat banyak negara-negara yang kemarin inflasinya sangat rendah, kita melihat di Turki begitu tingginya, Amerika juga ternyata tinggi, Eropa tinggi, ternyata di Indonesia relatif masih terkendali, meskipun lebih tinggi dari rata-rata sebelum pandemi. Tapi alhamdulillah masih terkendali dan ekonomi masih tumbuh. Ini harapan yang bagus, dan Indonesia sedang berada pada puncak kepemimpinan dunia, mulai dari kemarin G20, terus kemudian ASEAN, dan kemudian hari ini indikator-indikator ekonomi kita makin bagus, dan rasanya waktu saya melihat bagaimana gestur, bagaimana komunikasi dan komunike yang dicapai waktu G20, rasanya bolehlah kita bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.